Halo guys, nah kita sekarang mau bahas nih, kenapa sih kalau kita atau enggak kalau ada orang pinjam uang gitu, ya atau enggak kita deh nggak apa-apa ya, itu perasaannya tuh nggak enak banget gitu kalau kita pinjam uang ke orang, atau justru kebalikan, aku kalau pinjam ke orang biasa aja sih, maksudnya ya enak-enak aja. Nah oke, kalau misalnya udah cukup penasaran kenapanya, langsung kita bahas ya. Nah, halo guys, jadi kita lanjut bahas ya. Kenapa sih kalau misalnya minjem kita ngerasa nggak enak banget kayak gitu ya? Nah, justru bagus ini sebenarnya sign ya. Eh, Sebenarnya bukan aku bilang jelek juga sih kalau kita ngegampangin untuk minjem. Cuman ini aku lihat dari sisi yang satu sisi dulu nih. Kita bisa lihat dari sisi lain juga. Nah, jadi kalau misalnya kita ngerasa nggak enak itu sign yang bagus karena emang wajar. Namanya kita minjem adalah kita meminta orang yang mempunyai hak tersebut buat menunda gitu keputusan dia terhadap si hak itu. Mungkin agak ribet ya ngejelasinnya. Intinya jadi kalau misalnya dia punya misalnya uang 100.000 nih, dia tuh pengen pakai sekarang tapi karena kita pinjem jadi dia nggak bisa pakai. Jadi kan sebenarnya kita cenderung membuat orang menunda keputusannya, menunda kebahagiaannya, seperti itu. Kebayang kan? Makanya kita ngerasa nggak enak. Berarti wajar. Ya, salah satunya empati kita cukup tinggi lah gitu ya buat ngerasa ini kan gue mau nyusahin orang, ngerasa nggak enak wajar dong. Nah, yang kedua itu juga bisa jadi sign kalau kita tuh punya tanggung jawab yang tinggi gitu. Karena kadang namanya utang ya kan nggak mungkin, nggak boleh dibawa, jangan sampai dibawa mati gitu kan, ya kayak gitu. Jadi wajar ya mungkin orangnya yang cukup mempertimbangkan gimana kalau nggak bisa bayar dan keburu meninggal, itu wajar juga. Tapi yang bingungin kenapa ada orang yang nggak enakan juga gitu, justru enakan gitu, enakan kalau pinjem uang tuh gampang gitu. Nah ini kalau aku pikir-pikir, aku gali-gali tuh setidaknya ada 3 sih penyebabnya. Nah, yang pertama itu dia emang udah cenderung, ini kita ngelihat yang dari sisi ini dulu deh. Yang pertama dia cenderung udah punya posisi aman gitu ya. Dia udah sebenarnya dia udah punya uangnya, cuman masalah waktu aja gitu, atau enggak masalah hal-hal teknis kayak ATM-nya rusak, harus ke bank dulu. Sebenarnya uangnya ada gitu. Salah satunya dia butuh uang tunai tapi ATM-nya rusak kan nggak bisa. Nah jadinya pinjam dalam bentuk tunai. Atau enggak misalnya gue ada duitnya tapi dalam bentuk emas, nggak bisa dijual langsung juga misalnya. Kayak gitu. Jadi orang-orang yang emang sebenarnya punya funding tapi nggak bisa cair gitu. Nah itu dia wajar kalau nggak enakan ya. Saya balik berarti kalau dia keenakan, kalau dia biasa aja gitu kalau mau pinjem, ya ya nggak apa-apa karena dia ngerasa aman. Maksudnya kok dia nggak ngerasa nggak enak gitu. Nah yang kedua bisa jadi karena dia emang udah biasa gitu minjem ke dia dan ke orang itu, sorry. Jadi si peminjam ini udah biasa pinjem ke si kreditur tersebut lah bisa dibilang gitu. Jadinya ya udah, dan dia sering bayar tepat waktu ya nggak masalah sih. Jadi menurut aku nggak jelek-jelek juga, cuman kan namanya kalau kebiasaan ya kita nggak tahu. Ya kan aku juga dapat insight nih kalau bisa jadi kita meninggal di kebiasaan, ya paling memungkinkan itu saat kita melakukan hal-hal kebiasaan kita kayak gitu sih. Nah itu yang kedua. Yang ketiga bisa jadi emang kekerabatannya tinggi gitu karena sama saudara, karena apalagi kalau satu kartu keluarga misalnya kan, namanya kalau satu keluarga, kartu keluarga kan bisa jadi hak warisnya juga jatuhnya ke dia juga, intinya kayak gitu sih. Jadi sebenarnya ya nggak masalah sih untuk ngerasa nggak enakan, atau untuk ngerasa biasa aja kok kalau aku pinjam uang gitu ya. Jadi tapi yang jadi bagus tuh yaitu kalau signnya dia ngerasa nggak enak, berarti bisa jadi tanggung jawab dan empati dia cukup tinggi gitu, walaupun dia pinjam ke orang dekat, walaupun dia gimana ya, udah punya jaminan buat ganti gitu. Kalau misalnya dia tetap merasa nggak enakan ya
ya sebenarnya bagus juga sih, cuman agak dipertanyakan juga kenapa dia nggak enak gitu. Maksudnya selama itu soft dan dia bisa bertanggung jawab, ya pede-pede aja gitu. Kayak gitu sih so far kalau dari aku. Kalau kalian punya insight atau sudut pandang lain yang ya apalagi kalau yang menarik ya, boleh juga ditulis di bawah. Oke, thank you semuanya, semoga bermanfaat.